Selamat siang pemirsa Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Camar Haina, berikut berita pilihan siang ini. Pemirsa, puluhan warga rela antri panjang demi mendapatkan 2 tabung gas dengan harga murah di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Beginilah tren panjang puluhan warga saat hendak mendapatkan gas 3 kg di sebuah pangkalan SPBU Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bahkan warga sudah menyerbu pangkalan sejak subuh dengan masing-masing membawa 2 tabung gas 3 kg. Dapat pembatasan pembelian bagi warga yang antri sejumlah 2 tabung dengan syarat menunjukkan KTP. Meski harganya lebih murah, yakni Rp16.000 per tabung gas, namun menurut warga kini untuk mendapatkan tabung gas sangat menyulitkan. Bu, ini kan kebijakan baru Bu dari pemerintah Bu. Ini Ibu setuju nggak sih Bu? Ya kan kalau di warung-warung eceran udah nggak ada nih. Ibu setuju nggak? Tidak lah, tidak setuju loh Pak. Ada di eceran, kita nggak usah ngantarkannya apa, waktunya juga nggak ada Pak kalau kayak gini. Tapi kan harganya lebih murah Bu. Ya lebih murah, tapi kan ngantarnya kayak gini, makan waktu. Kita belum apa-ngapain Pak. Ya pengennya sih ya pemerintah yang bener lah, kayak gini Pak Prabowo tolong dengar kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami, bagaimana gitu loh. Ya kan? Tapi harganya lebih murah Bu. Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Kemudian sekarang kita mau masak nggak ada. Kan? Kecewa dong Bu. Jelas kecewa saya Pak Prabowo. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa mulai 1 Februari 2025 penjualan LPG 3 kg atau gas melon tidak lagi diperbolehkan lagi di tingkat pengecer. Kebijakan ini bertujuan agar pendistribusian gas 3 kg lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Aturan baru yang menghentikan distribusi gas LPG bersubsidi dari pangkalan ke pengecer berdampak pada warga yang kesulitan mencari gas melon di sejumlah daerah di Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan subsidi gas tepat sasaran. Pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran sehingga distribusinya lebih terkontrol. Imbasnya, masyarakat tidak lagi bisa membeli gas melon melalui pengecer biasa atau warung dekat rumah. Namun gas melon hanya bisa didapatkan di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Kebijakan baru ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Warga kesulitan mencari gas melon 3 kg. Hal ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya yang terjadi di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Seorang ibu protes karena tak kebagian gas 3 kg saat mengantre di sebuah agen gas di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengaku capek karena telah mengantre lama untuk mendapatkan gas 3 kg. Keributan usai setelah pemilik pangkalan menjelaskan pasokan gas 3 kg dibatasi. Untuk mendapatkan gas 3 kg ini, warga Kecamatan Tiga Raksa harus mengantre berjam-jam. Unggahan di media sosial menjelaskan KTP wajib dibawa saat mengantre untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrian warga untuk membeli gas 3 kg juga terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka menyebut susah mendapatkan gas 3 kg sejak beberapa hari terakhir. Dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Perkara gas melon tidak hanya menimbulkan ketegangan antar warga, namun juga merenggut nyawa. Seperti yang terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Suasana duka menyelimuti kediaman Yoni binti Saman, lansia 62 tahun yang meninggal dunia usai mengantre untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya.
Korban sempat pulang ke rumah untuk mengambil KTP lalu kembali lagi menuju lokasi antrean. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatkannya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit, namun naas nyawa korban tidak tertolong. Ketemu saya di depan, saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Udahlah saya pulang, bayar sayur, dia jalan berangkat. Pas gitu yang punya laundry di depan ke rumah. Belum genap sepekan kebijakan baru ini diberlakukan, namun banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Melihat hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon meminta kebijakan ini dikaji ulang karena mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg dan menyulitkan masyarakat. Karena penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan. Titiknya kan hanya satu titik pangkalan. Nah, kalau satu titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Nah, oleh karena ini harus dipertimbangkan. Maka itu ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan-kelangkaan, ya pasti langka. Karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan. Oleh karena itu ya pasti langka. Nah, bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Ya kan? Tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah untuk bisa. Kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih tahu sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan ada komplain juga, ada biayanya itu Pak Dirjen. Saya minta jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat. Gitu Mbak ya. Pihak Pertamina Patraniaga juga memastikan tidak ada penimbunan gas LPG di pangkalan resmi. Harga LPG 3 kg di pangkalan resmi juga akan lebih murah. Untuk pangkalan resmi 3 kilo kami pastikan ini tidak ada penimbunan ya. Dan pangkalan ini memang wajib menjual harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Sehingga memang harga pasti terkontrol dan mereka menjual harus sesuai. Nah, kalau di pengecer ini memang kan tidak diatur dan di luar pengawasan pemerintah daerah maupun Pertamina. Diketahui LPG 3 kg merupakan program subsidi pemerintah dengan anggaran lebih dari 80 triliun rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 40 juta pelanggan. Gas melon ini hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau pelaku usaha kecil dan menengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena duka menyelimuti kediaman Ionih binti Saman, lansia 62 tahun yang meninggal dunia usai mengantri untuk membeli LPG 3 kg di dekat rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Dan untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka, sudah bersama dengan kami Hamzah Hasibuan di Pamulang, Tangerang Selatan. Hamzah, bagaimanakah kronologi antrean gas 3 kg ini hingga memakan korban jiwa?
Ya, Camar dan juga pemirsa, terkait dengan antrian yang berlokasi di salah satu pangkalan di Pamulang yang dikabarkan ini menyebabkan salah satu lansia yang merupakan warga Pamulang ini juga dikabarkan meninggal dunia. Ini hingga saat ini kami sempat melihat ke salah satu pangkalan bahwa pangkalan ini sudah mulai sepi karena dikabarkan juga bahwa gas LPG 3 kg yang terdapat di pangkalan tersebut saat ini sedang habis dan sedang sepi. Saat ini kami sedang berada di rumah duka dari salah satu lansia yang sebelumnya dikabarkan meninggal dunia karena kelelahan, diduga karena mengantri di salah satu pangkalan ketika mencari gas LPG subsidi 3 kg. Saat ini kondisi rumah duka di belakang saya ini sedang kedatangan salah satu wakil wali kota Tangerang Selatan, yaitu Pilar Sagaisan, di mana wakil wali kota Tangerang Selatan ini saat ini sedang memantau dan juga mencoba berbincang dengan pihak keluarga dari almarhumah yang sebelumnya dikabarkan meninggal karena kelelahan. Namun pihak keluarga korban ini menolak untuk memberikan keterangan langsung kepada kami, dan kami sempat berbincang dan data ataupun informasi yang diberikan kepada kami melalui pihak keluarga ini. Sebelumnya pihak keluarga menyebut bahwa almarhumah ataupun korban ini merupakan pedagang makanan yang sehari-hari beraktivitas berdagang di sekitar rumah, dan juga saat hari kemarin ini sedang mencari gas LPG 3 kg. Pihak keluarga juga menyebut bahwa ketika korban kelelahan dan sempat pingsan di salah satu laundry di dekat pangkalan ini, pihak keluarga langsung membawa korban ke RSUD terdekat. Namun pihak ke dokter yang juga merawat korban ini menyebut bahwa meninggalnya korban ini diakibatkan karena riwayat penyakit hipertensi yang berhubungan juga dengan kesehatan jantung korban pada saat itu. Kemudian ketika sampai di rumah sakit umum daerah di sekitaran lokasi rumah korban sudah tidak dapat terselamatkan. Jadi hingga saat ini kami juga akan mencoba mengupdate dan mendapatkan informasi dari wakil wali kota Tangerang Selatan yang saat ini sedang mencari tahu ataupun berbincang dengan keluarga korban. Sementara itu, Camar. Baik Hamzah, kami akan nantikan update-nya dari Anda. Terima kasih atas laporannya langsung dari Pamulang, Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Kelangkaan gas 3 kg di kota Depok, Jawa Barat dirasakan oleh para pelaku usaha. Mereka pun mulai mengeluh lantaran omsetnya menurun drastis. Sejumlah pedagang makanan seperti pedagang soto dan toge goreng yang berada di Jalan Raya Cilangkap Tapos, Kota Depok mulai mengeluhkan kelangkaan gas 3 kg yang terjadi sejak 2 hari lalu. Menurut pedagang, kelangkaan gas 3 kg ini membuat omset mereka menurun. Para pedagang pun berharap kelangkaan gas 3 kg ini segera bisa diatasi agar usaha mereka tidak gulung tikar. Dampak kelangkaan gas juga dirasakan warga di Beji, Depok. Pagi-pagi sekali warga Beji, Kota Depok sudah bersiap antre di depan pangkalan gas LPG. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka sudah parkir berbaris di dekat pangkalan. Bahkan pintu toko pangkalan pun masih ditutup. Sekitar 370.000 supplier yang sudah terdaftar difungsikan oleh Menteri ESDM untuk menjadi sub pangkalan gas 3 kg. Hal ini bertujuan agar penjualan gas 3 kg dapat terkontrol. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan sidak langsung ke pangkalan LPG Palmerah, Jakarta Barat. Para supplier yang sudah beroperasi dan terdaftar harus menjalankan misi pemerintah untuk rakyat dengan memberikan harga gas LPG 3 kg dengan harga terjangkau. Menteri ESDM juga mengatakan bahwa Pertamina juga sudah mempersiapkan aplikasi untuk pembelian gas LPG 3 kg serta menyampaikan kepada sub pangkalan untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi tersebut. Menteri ESDM juga meminta maaf terjadi antrean warga dalam pembelian gas LPG 3 kg. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri. Itulah lahirlah aturan ini untuk pengencer. Sementara kita waktu kemarin aturannya kita batasi belinya di pangkalan supaya kebesaran.
Tapi apakah pengencer ini kemudian kita tidak libatkan? Kita libatkan. Kenapa? Karena mereka ini pada garda terdepan yang menghubungkan antara pangkalan dan masyarakat. Nah, sekarang kita rubah aturannya. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan, adalah pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama Subpangkalan. Dan kisruhnya antrian pembelian gas LPG 3 kg di masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer kembali menjual gas melon. Namun untuk mengontrol harga, penerapan kebijakan pengecer menjadi Subpangkalan tetap berlaku sampai menunggu penyelarasan aturan. Bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi Subpangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut angkat bicara terkait dengan kebijakan penjualan gas LPG 3 kg di masyarakat. Menurut Gus Ipul, penyaluran lewat agen resmi agar tidak adanya penyelewengan dan masyarakat mendapat harga paling murah. Ya itu maksudnya kan biar tentu penerima manfaat itu ya pengguna itu mendapatkan harga yang paling murah kan gitu toh. Jadi cuma itu aja, bahwa kemudian ada ide dasarnya adalah itu gitu. Bahwa nanti di lapangan seperti apa ya nanti kita lihat perkembangannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Itu. Ya bisa jadi pada saatnya ya, semua dialihkan langsung ke penerima manfaat gitu, tidak lagi lewat yang lain gitu. Ini kan resikonya kalau lewat itu kan ada ya, itu resikonya kalau lewat itu tidak langsung itu ya, itu ya. Perwakilan dosen menggelar aksi menuntut pencairan tunjangan kinerja di sekitaran Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin siang. Namun ditemui di tempat yang berbeda, Mendikti Saintek Satrio hanya bungkam saat ditanya mengenai hal tersebut. Puluhan perwakilan dosen dari berbagai daerah di Sumatera Barat menggelar aksi di sekitaran Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin siang. Aksi dilakukan untuk menuntut tunjangan kinerja atau TUKIN tahun 2020 hingga 2024 yang tidak cair. Selain dari perwakilan dosen Sumbar, aksi ini juga diikuti oleh dosen dari daerah lain, diantaranya Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, dan lainnya. Sementara itu ditemui dalam acara Disnatalis Universitas Indonesia, Mendikti Saintek Satrio
Satrio Sumantri Brojonegoro bungkam saat ditanya mengenai soal pencairan tunjangan kinerja atau TUKIN. Pak Menteri dikit, Pak Menteri. Pak Menteri dikit, Pak. Terkait demo hari ini. Oke, Mas, permisi dulu, permisi, buka jalan dulu, silakan. Buka jalan dulu, permisi. Makasih Pak Menteri dulu, makasih. Para dosen berharap dengan melakukan aksi ini pemerintah mendengarkan tuntutan terkait tunjangan dosen ASN bisa segera dipenuhi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan tenaga honorer menggelar demo di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah untuk menuntaskan database Badan Kepegawaian Negara yang hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Sejak Senin pagi, Aliansi Honorer melakukan aksi unjuk rasa dan orasi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Masa honorer yang lengkap dengan atribut aksi ini mendesak pemerintah untuk menuntaskan data BKN atau data para honorer. Penuntasan data tersebut semula ditargetkan selesai tahun 2024, namun hingga tahun 2025 tak kunjung dituntaskan. Para tenaga honorer juga menolak surat edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebut gaji honorer sama dengan P3K. Teman-teman itu Mbak, ada yang 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun honornya 250.000. Kan begitu, maka kami sepakat pergerakan aksi ini satu, untuk mengawal Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kita tolak edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Karena itu bukan solusi, karena itu bukan jawaban. Kami hanya minta kepastian sesuai dengan amanah undang-undang. Yang datang ke sini bukan berarti kami menginginkan apa-apa. Kami hanya meminta janji sesuai undang-undang. Mohon izin Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak sudah menyampaikan, sudah tersebar luas di media, semua mendengarkan. Bapak mengatakan untuk mengangkat semua honorer. Maka kami juga meminta kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Tapi jangan jawab itu dengan 6 edaran Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, Pak. Kami ini tuntaskan. Setelah itu terserah negara mau membuka CPNS seperti apa, terserah. Supaya kami tidak menumpuk. Masa berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan honorer yang kerap diabaikan hingga berpuluh-puluh tahun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa pedagang kaki lima di Yogyakarta diwarnai dengan ketegangan dengan petugas. Dalam aksinya, PKL menuntut agar Pemda transparan dalam pembongkaran dan juga pengundian lapak pedagang. Masa yang tergabung dari pedagang kaki lima menggelar aksi dengan berjalan kaki ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara massa dengan petugas. Petugas meminta para pedagang untuk memberikan jalan kendaraan melintas. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut adanya transparansi terkait relokasi dan melibatkan para PKL dalam mengambil kebijakan. PKL juga memprotes adanya dugaan kecurangan dalam pengundian lapak di tempat relokasi. Teman-teman PKL Teras Malioboro 2 ini tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam proses relokasi. Yang artinya itu secara tidak langsung menyalahi aturan dari demokrasi itu sendiri. Sayangnya praktek yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan oleh provinsi ini tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yakni partisipasi. Untuk itu kami juga menuntut adanya jaminan hidup di mana teman-teman PKL Teras Malioboro 2 yang hari ini dilokasi ke Tandan dan Baskelan
sangat kesusahan dalam mengakses modal untuk mendisplay kembali dagangannya, itu membutuhkan modal lagi. Betul tidak, kawan-kawan? Mereka juga menuntut dana jaminan hidup karena tidak adanya penghasilan di lokasi berjualan yang baru. Sementara itu, para pedagang juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa yang lebih banyak apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Aijus melaporkan. Iwan Fals mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang masuk pada 2021 silam. Dalam pemeriksaan, Iwan dicecar 16 pertanyaan. Kalau dari pandangan Om Iwan, ya tanya aja. Ditemani istri dan tim kuasa hukumnya, musisi Iwan Fals memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia datang untuk mengklarifikasi laporan yang masuk pada tahun 2021 lalu. Menurut Iwan Fals, ia menjawab sekitar 16 pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepadanya. Sebelumnya, pada November 2021 lalu Iwan Fals melaporkan pendiri Ormas Indonesia dalam kasus pencemaran nama baik. Namun Iwan Fals balik dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Bareskrim telah memeriksa sejumlah pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pemerintah Provinsi Banten, serta Kementerian ATR BPN. Penyidik di Tipidum Bareskrim Polri berencana menggelar perkara kasus pagar laut pada hari ini. Gelar perkara dilakukan usai penyidik Bareskrim memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui keberadaan pagar laut ini. Pihak yang diperiksa antara lain masyarakat pemohon hak, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal BPN RI, Kepala dan juga mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, serta beberapa kasih di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Tak hanya melakukan pemeriksaan, penyidik di Tipidum Bareskrim Polri juga menerima sertifikat warkah sebanyak 263. Sudah dilakukan oleh sejumlah oknum, tidak ada oknum-oknum yang... Proses penyelidikan ini kami sudah saat ini proses pemeriksaan dan kami sudah menerima penyerahan berkas berupa warkah penerbitan sertifikat dari Kantor Kabupaten Tangerang sebanyak 263 berkas yang saat ini diserahkan kepada Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kemudian tindak lanjut proses kami saat ini kami masih melaksanakan pemeriksaan dan selanjutnya kami akan melaksanakan gelar perkara. Kemungkinan gelar perkara akan kami laksanakan besok. Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil investigasi terkait dengan polemik pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan investigasi Ombudsman dari adanya pagar laut, yakni kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut, hingga unsur pidana. Hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia soal pagar laut, Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait dengan keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dalam bentuk fungsi pengawasannya melakukan investigasi sejak 19 Desember 2024. Pihaknya telah menemukan kerugian nelayan sebesar 24 miliar rupiah. Terdapat indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohod, Tangerang. 263 bidang telah terbit dan 50 bidang telah dicabut melalui mekanisme Contractors Actus. Dan terdapat upaya pengajuan seluas 1.415 dari 16 desa di 6 kecamatan. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait dengan pagar laut, yakni pagar yang tidak berizin, potensi dampak lingkungan mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi upaya yang sudah lakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, ya. Tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru melakukan pembongkaran. Kita meyakini ada indikasi yang kuat
bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Ya. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohon yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Tapi berdasarkan perhitungan kami, ya, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya, lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini membahas tantangan geostrategis dan juga hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan juga Prancis. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu menyambangi Presiden Prabowo Subianto pada 31 Januari 2025. Pertemuan dilakukan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Lecornu mengatakan pertemuan itu untuk menjaga hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Prancis yang peringatan ke-75 tahunnya akan dirayakan pada tahun ini. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Prancis juga memberikan kenang-kenangan sebuah helm pilot tempur Angkatan Udara Prancis berwarna hitam bertuliskan nama Prabowo Subianto. Diketahui hubungan bilateral Indonesia-Prancis di bidang pertahanan meliputi kerjasama pengadaan alutsista, transfer teknologi, serta pengembangan industri pertahanan. Beberapa kerjasama Indonesia-Prancis diantaranya menandatangani Defense Cooperation Agreement pada 2020, pembelian pesawat tempur Rafale, sampai kerjasama bidang intelijen, pelatihan militer, dan pemberantasan terorisme. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menghadiri pertemuan Unbroken Kids Alliance di Roma, Italia. Dalam kesempatan itu, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga masa depan anak-anak di tengah konflik global. Pertemuan dihadiri sejumlah menteri, duta besar, pejuang kemanusiaan, aktivis The Unbroken Kids Alliance, serta anak-anak korban perang dari Palestina dan Ukraina. Megawati yang hadir ditemani Ketua DPR RI Puan Maharani dan Arsyad Rashid selaku salah satu pendiri 5P Global Movement menegaskan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak seluruh dunia, termasuk penyintas perang Palestina dan Ukraina. Dalam momen yang penuh kehangatan tersebut, Megawati juga bertemu sekaligus memberikan semangat terhadap seorang bocah penyintas perang Ukraina, Roman Oleksin. Di sela World Leader Summit on Children Rights yang diikuti sejumlah pemimpin negara Vatikan, Presiden kelima Megawati memberi perhatian terjadinya kebakaran di Los Angeles, California. Al Gore, wakil presiden era Bill Clinton, memberikan penjelasan penyebab kebakaran yang meluas di Los Angeles. So I will tell you what the scientists tell me. The heat trapped in the Earth system is disrupting the water cycle, and they have something called hydroclimate whiplash. Dalam kesempatan ini, Ibu Megawati Soekarno Putri dengan komitmen kuatnya memberi dukungan terhadap anak-anak di zona perang. Disampaikan dalam pidato singkatnya, Ibu Megawati menyoroti bahwa dalam peperangan anak-anak sebagai pihak yang tidak berdosa seringkali menjadi korban. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, karena sesungguhnya anak-anak merupakan masa depan dari peradaban dunia. Saya Gede Satria dari Roma, Italia. iNews melaporkan. Dalam World Leaders Summit on Children Rights,
Presiden kelima Megawati Soekarno Putri bertemu dan berdiskusi singkat dengan Al Gore, wakil Presiden era Bill Clinton. Dalam pertemuan dan juga kesempatan tersebut, Megawati sempat membahas kondisi terkini di Los Angeles pasca diterjang kebakaran hebat. Di sela-sela World Leaders Summit on Children's Rights yang diikuti oleh sejumlah pemimpin negara di Vatikan, Megawati Soekarno Putri memberi perhatian khusus terhadap bencana kebakaran yang terjadi di Los Angeles, California beberapa waktu yang lalu. Berdiskusi secara singkat dengan Presiden kelima Republik Indonesia tersebut, Al Gore, wakil Presiden era Bill Clinton, menjelaskan beberapa penyebab kebakaran yang meluas di Los Angeles. So I will tell you what the scientists tell me. The heat trapped in the Earth system is disrupting the water cycle. And they have something called hydroclimate whiplash. We had, in Los Angeles, had 2 extremely wet winters in a row that supercharged the vegetation. And then last March, the rain stopped. And so they've had 10 months of drought, no rain. And so all the vegetation that grew out of control dried out and became fuel for the fires. Dalam kesempatan yang sama, Megawati turut mengimbau kepada BMKG untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai macam bencana yang mengancam di tanah air, termasuk kebakaran yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Megawati saat menjadi panelis di World Leaders Summit on Children's Rights, yang juga menyinggung soal perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan bumi, terutama anak-anak. Dari Vatikan, Gede Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sido Siang. Pemirsa, waspadalah, terutama para lansia, agar selalu memperhatikan kondisi fisik, agar tak mengalami kejadian seperti yang menimpa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin jatuh di kamar mandi usai berolahraga. Menkes mengaku mengalami kadar gula darah rendah atau hipoglikemia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terjatuh di kamar mandi usai melakukan aktivitas lari pagi. Budi mengaku saat masuk ke kamar mandi, kepalanya terasa pusing dan terpeleset hingga memar di sekitar mata. Ia mengaku mengalami kadar gula darah rendah atau hipoglikemia. Tim dokter tidak hanya mengobati luka, tapi juga mengecek kemungkinan terjadinya serangan stroke ringan. Hal ini disampaikan Budi Gunadi Sadikin di akun Instagram pribadinya. Menkes juga mengingatkan kepada warga termasuk lansia untuk tidak mengabaikan kondisi fisik dan terus menjaga kesehatan. Presiden Prabowo Subianto meninjau program makan bergizi gratis di sekolah dasar di Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo juga meninjau dapur umum dan untuk mengetahui proses persiapan menu makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak program makanan bergizi gratis di Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo meninjau sekolah dasar 05 Jati di Kecamatan Pulau Gadung. Kehadiran Prabowo disambut antusias guru dan murid yang menyantap menu berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Selain SD Negeri 05 Jati, Prabowo juga meninjau makan bergizi gratis di TK Negeri 02 Pulau Gadung. Selanjutnya, Prabowo meninjau lokasi dapur umum tempat produksi makan bergizi gratis guna melihat langsung bagaimana proses secara keseluruhan. Prabowo sempat berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak. Untuk memastikan kualitas makanan, Prabowo bertanya seputar jadwal masak. Prabowo juga memeriksa menu yang tersaji dan disusun rapi oleh petugas dapur. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, program makan bergizi gratis terus berjalan. Pemerintah di satu sisi juga sedang memikirkan memotong anggaran belanja negara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Anggaran di Kemendagri bahkan mengalami efisiensi hingga 2,7 triliun rupiah. 267 setelah diefisiensi menjadi... Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjalani rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Dalam rapat kerja disampaikan bahwa lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan.
Di Kementerian Dalam Negeri, efisiensinya adalah 2,7 triliun dari total semula pagu anggaran 4,7 triliun rupiah. Efisiensi lebih kurang mencapai 57,46%, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar 2 triliun lebih atau 42,54%. Kebijakan efisiensi ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 2005 tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jadi APBN diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD. Khusus dan tidak lanjuti dengan lebih detail dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari. Sesuai SK Menteri Keuangan, ada sejumlah item yang diefisiensikan, yaitu alat kantor 90%, seremonial 56%, rapat dan seminar 45%, kemudian kajian serta analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, honor kegiatan dan jasa profesi 40%, serta belanja lainnya 59,1%. Presiden Prabowo meminta kementerian lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256,1 triliun rupiah. Meski demikian, tercatat sebanyak 17 kementerian dan lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Prabowo pun mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Meski efisiensi gencar dilakukan di sejumlah kementerian, namun pemerintah pastikan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial atau bansos. Saat ini bahkan kami melakukan lagi adjustment agar makin tajam berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung, anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia, 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah.
Bendahara Umum Negara, pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 144,6 triliun. Anggaran ini untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025. Tim Liputan iNews melakukan. Badan Pusat Statistik menyebut potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Maret 2025 akan mengalami peningkatan sekitar 2,98 juta ton. Peningkatan produksi terjadi seiring panen raya di sejumlah daerah penghasil. Badan Pusat Statistik menyebut potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton atau mengalami peningkatan sekitar 2,98 juta ton. Peningkatan produksi beras terjadi seiring panen raya yang terjadi di sejumlah daerah penghasil. Lokasi potensi panen padi sepanjang Januari hingga Maret 2025 sebagian besar terjadi di provinsi-provinsi Pulau Jawa dan sebagian di Provinsi Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Pada level kabupaten kota, potensi panen yang cukup besar berada di Banyuasin dan Grobogan. Sementara itu, BPS mencatat terjadi penurunan produksi beras tanah air hingga 1,54% sepanjang tahun lalu. Produksi beras di 2024 ternyata hanya mencapai 30,62 juta ton, turun 480 ribu ton dibandingkan 2023 yang mencapai 31,10 juta ton. Penurunan produksi beras terjadi akibat adanya cuaca ekstrim El Nino yang berkepanjangan. Fenomena ini membuat penurunan produksi beras utamanya pada periode Januari hingga April 2024. Sekitar 54,18% dari total produksi beras nasional pada 2024 berasal dari Pulau Jawa. 5 provinsi dengan total produksi beras tertinggi sepanjang 2024, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar 144,6 triliun pada 2025. Anggaran tersebut ditujukan untuk melindungi harga pangan di dalam negeri terhadap pengaruh dari gejolak harga pangan dunia. Anggaran ini akan dijalankan melalui berbagai strategi, yakni diversifikasi pangan, stabilisasi harga, dan peningkatan produktivitas petani. Anggaran tersebut ditujukan untuk melindungi harga pangan di dalam negeri terhadap pengaruh dari gejolak harga pangan dunia, serta untuk memberdayakan petani skala kecil serta mencapai swasembada pangan. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dukungan APBN untuk ketahanan pangan tidak hanya sebatas pada subsidi langsung, namun juga mencakup alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian. Pemirsa, hari ini Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau pagar laut di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Dan langsung saja kita akan menuju ke sana untuk melihat tinjauan Menteri ATR BPN. Naik nelayan. Ayo. Di depan, Mbak. Ayo mundur semua. Mundur. Dan seolah-olah rokok. Sini Pak ya. Apa-apa. Sama namanya Abdul Rahman, Pak. Iya. Pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca adalah kunjungan dari Menteri ATR BPN yang saat ini sedang berada di Tangerang untuk meninjau lokasi yang berada di Bekasi, maksud kami, untuk meninjau lokasi pagar laut. Dan seperti diketahui, sebelumnya Nusron Wahid dan juga Ombudsman menyatakan adanya maladministrasi di kasus pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang dan juga di Kabupaten Bekasi. Lagi di sana lagi nyapa nelayan. Dan sampai dengan saat ini, pemirsa, kunjungan ini sekaligus untuk bisa melihat situasi dan kondisi secara langsung, utamanya untuk proses hukum yang nantinya akan berjalan. Kita akan simak pernyataan berikut ini. Tadi kita sudah mengunjungi desa Segarajaya yang ada NIB-nya. NIB-nya ada 89 peta bidang tanah.
dimiliki oleh 84 orang pemilik. Masuk program PTSL di Segarat Jaya, kemudian NIB-nya dipindah, dipakai, petanya dipindah ke sini, merah. Nah, merah ini lokasinya di situ. Yang sana, mana lihat, mohon maaf. Tuh sana itu. Ah, yang udah pada dipakai bambu itu. Ya, jumlahnya ini 72 hektar. IB-nya yang di darat tadi kita tinjau hanya 11 hektar. Jadi ini manipulasi data. Yang tadi saya katakan orang BPN tadi. Nah yang ini, hijau ini memang ada Cikarang Listrindo di luar garis pantai. Nah, nih di sini. Darat ini. Ini. Ah, ini garis pantainya ini. Silang-silang itu ya. Yang ini masuk garis pantai, oke? Nah, garis pantai yang merah ini. Ini garis pantai ini merah ini. Ya. Kemudian ada PT Mega Agung Nusantara atau MAN, PT MAN. Ini biru ini. Sampai sini nih. Itu yang sono ini, sampai sono itu. Sebelah sana itu sampai sono. Nah, ini semua kalau di total jumlahnya 509 hektar, 7 nih. Ya. Jadi 509 ditambah 73 ditambah 581. Jauh lebih besar daripada yang di Kohot. Tangerang. Kohot hanya 390 Kohot. Ini 500. Ini tahun 2013 sampai tahun 2017. Yang tadi 72 ini PTSL-nya terbit tahun 2021. Nah, kemudian dipindah, petanya dipindah ke laut Juli tahun 2022, setahun kemudian. Sertifikat orang diklaim, petanya diganti. Oke? Apa langkah kita? Ya, langkah kita soal membongkar nanti saya koordinasi dengan Pak KKP. Karena ini Kementerian KKP kalau bongkar laut. Kalau kami urusannya di SHGB-nya ya. Yang ini kami nggak pernah menerbitkan sertifikat. Sertifikat orang dipakai. Ini otomatis kita kembali menjadi laut. Oke, pihak-pihak yang terkait, yang terlibat, baik yang pemilik ini maupun orang BPN, kalau ada unsur nanti terbukti ada indikasi pidananya, kami dari BPN akan mengadukan ke APH. Saat ini Pak Dalu, mana Pak Dalu? Ini, Pak Dalu, Pak Inspektorat, Pak Irjen sudah mengusut oknum-oknum BPN yang terlibat memindah peta ini. Kalau nanti terbukti ada unsur pidananya dan mensreanya, kami sendiri, Menteri ATR BPN yang akan menyerahkan kepada APH yang ada di sini. Terhadap yang biru-hijau ini, karena terbit tahun 2013, kami akan panggil. Dan kami akan minta supaya mereka menghapus, membatalkan. Kenapa? Kalau ini kami nggak bisa langsung otomatis membatalkan, karena apa? Hak kontrario aktus kami sudah habis. Kenapa? Usianya udah lebih 5 tahun. Karena dalam PP 18 tahun 2021, kontrario aktus kami, pejabat yang mengambil keputusan atas tata usaha negara atau KATUN, itu boleh membatalkan otomatis langsung selama usianya belum 5 tahun. Karena ini usianya sudah 5 tahun, maka kami langkah pertama akan kami panggil. Kamu mau nggak mengajukan permohonan pembatalan SKGB? Karena ini prosesnya salah. Materialnya laut. Ya kan? Jangan akal-akalan, ini materialnya laut. Ya kan? Jangan mengatakan ini dulu empang lah, ini dulu apalah.
Kalau toh dulu empang, ini faktanya laut hari ini materialnya. Sehingga ini kalau toh di empang masuk kategori tanah musnah. Betul Bapak. Kalau yang bersangkutan keberatan, kami akan datang ke pengadilan untuk minta penetapan supaya SHGB-nya dibatalkan oleh ada perintah dari pengadilan, ketetapan pengadilan, kemudian pengadilan memerintahkan kepada BPN Bekasi, ya kan, untuk membatalkan SHGB atas nama PT CL dan PT MAN, ya, MAN ya. Ini PT MAN, bukan Madrasah Aliyah Negeri, ya, PT MAN. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi yang ngegeser itu dua PT itu ya Pak? Yang ngegeser. Oh salah, ini yang geser, ini lain lagi, makanya kamu paham. Ini individu Mas, yang 72 yang geser individu, 11 orang. Yang ini, yang geser itu yang ini, yang merah. Yang ini memang udah ada sebelumnya, biru sama hijau. Ini 509 hektar, ini 72 hektar. Di 2013. Ini antara ini dengan ini beda entitas, beda subjek. Yang ini PT, 2 orang ini, yang ini individu 11 orang. Apakah individu ini ada kaitan relasi dengan 2 PT ini? Wallahu alam bisawab, sedang kita selidiki. Pak Menteri, berarti yang untuk saat ini yang akan dihapus. Yang otomatis hapus ini. Yang merah ini otomatis hapus. Kenapa? Karena memang ini kita nggak pernah menerbitkan sertifikat di sini. Ini sertifikat darat tadi yang kita tinjau. Ada Pak Madali, ada Pak Samsudin, ada Pak Joni tadi, 84 orang tadi. Dipakai untuk peta ini. Digeser. Dan pembuatannya dilakukan tahun 2021 melalui sistem itu Pak ya, sistem pemindahnya tahun 2022 ya. Oke. Kalau yang PT ini, yang 2 ini, PT CL sama PT MAN ini CL, ini MAN ini pernah diterbitkan oleh BPN tahun 2013 sampai tahun 2017. Setelah kita buka di dokumen dulu, ngakunya ini empang. Nah, oke. Kedepannya sendiri Pak Menteri. Dulu. Setelah kita lihat dengan fakta mata telanjang mata kita semua ini kita saksikan ini bukan empang, memang laut. Karena itu kalau toh dia nanti yang bersangkutan ngotot ini dulu empang, faktanya ini laut, udah nggak ada tanahnya sehingga ini masuk kategori tanah musnah. Berarti ada kemungkinan ke depannya akan dihapuskan juga. Tadi dengerin dulu. Tadi kan udah bilang sampaikan ada 2 langkah. Langkah pertama, saya tidak bersangkutan. Lu batalin mengajukan pembatalan kepada BPN karena tanah musnah. Sukarela. Kenapa? Karena tadi saya katakan kami nggak bisa langsung membatalkan karena hak kontrario aktus kami habis. Karena usianya di atas 5 tahun. Kita ulangi lagi supaya nggak muncul pertanyaan lagi nih, supaya paham. Ya, kalau dia tidak mau, bagaimana? Kami kantor ATR BPN akan datang ke pengadilan, minta ada penetapan pengadilan. Karena sertifikat yang udah terbit itu tidak bisa otomatis dibatalkan oleh pejabat katun, pembuat katun, keputusan tata usaha negara. Kalau usianya udah di atas 5 tahun, karena sertifikat adalah bukti hukum tidak bisa dibatalkan serta-merta kecuali ada perintah pengadilan. Paham? Paham. Cetak? Nah, sudah, apalagi? Pak Menteri, bicara terkait masalah yang 72 hektar itu, ada nggak indikasi untuk mempidanakan? Kan tadi udah saya sampaikan, saat ini Pak Dalu, Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya, kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka... Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Medina, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Silahkan.
Baik, terima kasih rekan Camar dan juga selamat siang pemirsa menemani istirahat makan siang Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi melalui jalur arteri. Saat ini juga sudah mulai tampak ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi maupun sebaliknya saat ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar. Dan kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Pasar Minggu pada siang hari ini dalam situasi ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Pancoran. Dan antrian kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan kembali bahwa kawasan MT Haryono ini merupakan kawasan ganjil genap, sehingga plat nomor genap saja yang dapat melewati kawasan MT Haryono ini. Dan untuk kendaraan berplat nomor ganjil silakan melewati jalur alternatif lainnya. Dan untuk sesi pertama tadi sudah diberlakukan yakni pukul 6 hingga 10 pagi dan untuk sesi kedua akan diberlakukan pukul 4 sore hingga 9 malam. Dan pemirsa, demi terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Demikian dapat kami informasikan langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Camar di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, serta berita internasional lengkap di sindonews.com. Dan pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.